Bahasa disayang, matematika semata dikenang. Disusun oleh kelompok 1, Bogi Arianto, Alindia Suwandari, dan Pebranto Hasundungan Banjarnahor. Bahasa disayang, matematika semata dikenang. Bahasa digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi satu sama lain. Bahasa juga merupakan komponen vital dalam kegiatan bisnis. Pemerhati akuntansi menyatakan bahwa akuntansi merupakan bahasa yang dibutuhkan dalam bisnis. Setiap pelaku bisnis, baik yang terlibat langsung atau yang tidak langsung, seharusnya memahami akuntansi jika ingin melakukan bisnis dengan baik. Dalam perkembangan sekarang, akuntansi sebagai bahasa bisnis ditampilkan dalam bentuk penyusunan standar. Accounting as the Language of Business, Robert J. Blomfield. Komunikasi melalui bahasa alami atau natural language diterjemahkan sebagai setiap orang berkomunikasi melalui bahasa alami dengan kata, memilih kata yang terdapat dalam standar kosakata, mengkombinasikan sesuai dengan tata bahasa, dan menyusun kata-kata tersebut dalam sebuah kalimat dengan gaya dan bahasa yang menarik. Komunikasi melalui laporan akuntansi atau accounting report diterjemahkan sebagai setiap orang berkomunikasi melalui laporan akuntansi atau accounting reports dengan cara memilih akun yang terdapat dalam standar kosakata, mengkombinasikan sesuai dengan peraturan double entry bookkeeping, dan menyusun kata-kata tersebut menjadi laporan akuntansi atau accounting report yang disajikan secara fleksibel. 3 pertanyaan besar menurut Robert J. Blomfield adalah: 1. What is the role of standard setting in accounting? Bahasa alami atau natural language mempunyai keterbatasan dalam penyusunan standar karena bahasa alami dalam berkomunikasi lebih bersifat kooperatif dan implisit. Menurut Blomfield, dalam penyusunan teori akuntansi pragmatis harus menggunakan prinsip non-kooperatif dan tidak implisit. 2. How do accounting standard and practice evolve? Bahasa dan metode akuntansi berubah secara konstan karena perubahan teknologi komunikasi, interaksi, dan perubahan subjek yang didiskusikan dalam keputusan yang akan diambil. 3. How do accounting standards and practice evolve? Perbedaan menurut Blomfield adalah bahasa tidak dapat mengubah keadaan, sedangkan akuntansi dapat memaksa bahkan mengubah keadaan. Drives environmental changes. 4. Why is accounting research so far removed from accounting instruction? Menurut Blomfield, tujuan utama pembelajaran akuntansi sekarang hanya menekankan kepada bagaimana membaca laporan keuangan, mengerti transaksi bisnis, dan mendiskusikan laporan keuangan. Selanjutnya, penelitian lebih lanjut dalam penentuan standar menjadi bagian yang penting atau research. Kesimpulan yang diberikan oleh Blomfield dalam menegaskan arti penting melihat akuntansi dari perspektif bahasa yang selama ini belum mendapat perhatian yang cukup adalah: viewing accounting as a language can clarify the role of standard setting and point to a host of new research questions. Moreover, this long-standing but under-emphasized perspective also shows that accounting teaching and research are not so disconnected and provides a roadmap for integrating them further. Sudahkah standar akuntansi keuangan berhasil menjadikan perusahaan menghasilkan laporan keuangan yang menyajikan realitas bisnis? Peran akuntansi sebagai bahasa bisnis masih sangat terbatas. Terminologi dasar akuntansi yaitu debit dan kredit masih banyak dipahami secara salah oleh pelaku bisnis. Arti penting laporan keuangan, neraca dan rugi laba dipersepsikan kurang tepat oleh pelaku bisnis. Misalnya neraca dan laba rugi hanya dibutuhkan untuk pengajuan kredit ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Peranan terbatas akuntansi sebagai bahasa bisnis semakin nyata dengan banyaknya entitas bisnis yang tidak memiliki pemahaman akuntansi yang memadai, tetapi sukses dalam berbisnis. Beberapa pendapat yang terkait adalah sebagai berikut.
Kesimpulan dari berbagai pendapat. Yang pertama, standar akuntansi keuangan memberikan pengaruh yang terbatas, menurut AAA atau Financial Accounting Standard Committee. Yang kedua, standar akuntansi keuangan tidak dapat menjelaskan praktek pelaporan keuangan secara detail, karena praktek jauh lebih detail dibandingkan dengan standar, dan standar akuntansi keuangan kurang dalam inovasi praktek, menurut Ray Ball. Yang ketiga, standar akuntansi keuangan tidak dapat memberikan informasi menyeluruh kepada investor, sehingga krisis keuangan tidak dapat diprediksi, menurut Cheney. Yang keempat, kualitas dalam perubahan peraturan akuntansi belum dapat diandalkan, menurut Dembski. Apakah pengembangan yang menggunakan perspektif bahasa memberikan peluang besar bagi akuntansi untuk berkembang di masa yang akan datang? Blomfield dalam Accounting of the Language of Business mengatakan bahwa bahasa dan metode akuntansi berubah secara konstan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, telekomunikasi, interaksi, dan perubahan subjek dan keputusan yang akan diambil. Bahasa berubah secara tidak sistematis, dan perubahan dapat terjadi secara mendadak dan tidak berpola. Penggunaan perspektif bahasa selama ini dalam penyusunan standar akuntansi keuangan dapat berisiko menghambat perkembangan akuntansi itu sendiri. Beberapa contoh yang terkait adalah sebagai berikut. Kesimpulan dari berbagai pendapat, yaitu pertama, perubahan bahasa terjadi secara tidak sistematis dan tidak berpola, sehingga penggunaan perspektif bahasa dalam mengembangkan akuntansi di masa yang akan datang sulit untuk dilakukan. Kedua, perubahan akuntansi saat ini bersifat tidak sistematis, hanya mengalami perubahan dari satu sisi ke sisi yang lain, tanpa mengalami perubahan yang memberikan kontribusi yang bermakna. Ketiga, perubahan-perubahan yang tidak bermakna tersebut membawa konsekuensi besar bagi pembelajar karena harus mengubah mindset dalam memahami suatu transaksi akuntansi. Perspektif bahasa dianggap tidak memberi kontribusi yang signifikan dalam pengembangan akuntansi di masa yang akan datang. Perspektif apa yang seharusnya digunakan? Konsep dasar akuntansi yaitu mekanisme debit dan kredit telah dan akan digunakan secara konsisten pada masa yang akan datang. Konsep ini telah digunakan pada 500 tahun yang lalu sebagai bentuk implikasi matematika pada akuntansi. Sehingga, perspektif yang dapat digunakan untuk mengembangkan akuntansi di masa yang akan datang adalah penggunaan perspektif matematika. Penggunaan perspektif matematika telah banyak digunakan dan memberi manfaat pada banyak bidang ilmu lain dan dianggap dapat memberikan konsistensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.